saya di channel ini. Di video kali ini kita berada di episode Trip and Culinary Explore Kampung Warna-Warni Yoboy. Bagaimana kisah dan cerita di kampung Yoboy, di mana kita akan melihat kampung wisata serta melihat lebih dekat kuliner di kampung ini. Mari ikuti terus video ini dan salam kuliner Indonesia. Ya, saat ini kami sudah berada di dermaga Pantai Yahim. Untuk selanjutnya akan lanjut ke Kampung Yoboy. Ini adalah transportasi yang akan kita gunakan untuk menuju ke Kampung Yoboy dengan biaya 10.000 per orang, untuk PP-nya 20.000. Ya, sekarang kami sudah bertolak dari dermaga untuk selanjutnya menuju ke Kampung Yoboy yang berjarak kurang lebih 5-10 menit dari dermaga Yahim. Ya, kami sudah sampai di tempat tujuan, yaitu Kampung Yoboy. Dan nanti kami akan menggali soal kuliner, kerajinan tangan, serta pembuatan garam nipah oleh Chef Charles Toto. Iya, jadi terkadang kita makan papedas menggunakan hiloi terus satu tempat, itu kata orang juga kurang bagus. Tapi dari sisi sanitasi higien, masyarakat tradisional sudah mengenal itu. Jadi ketika kita ngambil begini, diputar di dalam, sekali makan langsung habis. Baru putar lagi, gilir lagi. Diambil lagi. Karena ini kan kita duduk sama-sama. Ya. Jadi semua orang begitu. Jadi dari sisi sanitasi higiennya terjamin. Iya. Walaupun masih secara tradisional. Nah, ini yang kita perlu angkat menjadi materi kontekstual untuk anak-anak di sekolah-sekolah kuliner. Mereka perlu belajar yang tradisional. Yang tradisional, betul. Biasa pakai helai. Orang Bintani bilang helai. Helai itu tempat makan dari tanah liat atau clay atau gerabah. Jadi biasa satu tempat besar itu biasa makan bisa sampai 10 orang, 8 sampai 10 orang, itu satu kelompok. Nanti di kelompok yang lain lagi. Jadi tujuan dari makan juga tuh ada punya karakter masing-masing daerah. Ada yang duduk menyamping, itu juga dalam posisi ketika suasana perang. Di beberapa daerah di sini tidak ada perang-perang.
antara suku, biasa mereka makan dalam posisi yang siaga. Ketika terjadi peperangan, mereka bisa siaga untuk bawa alat perang untuk pergi berperang. Ada yang duduk dalam posisi yang normal dengan lipat satu kaki duduk menyamping. Itu tujuannya untuk bagaimana kebersamaan dalam hubungan keluarga, atau di dalam satu keluarga ketika makan biasa sharing antara orang tua dengan anak tentang apa yang dilakukan hari-hari. Jadi kami juga punya filosofi musyawarah ketika makan dalam satu jamuan makan keluarga atau yang bersifat adat. Apa itu? Bahasa lagi tak lupa nih. Udah saya lupa. Ini saya kombinasi antara masyarakat gunung dengan kita di sini. Untuk kalau bisa kita keringkan, baru dibakar. Setelah dibakar, baru kita ekstrak dia dengan air putih, direndam dengan air putih. Kita ambil garamnya, lalu disaring. Setelah disaring, baru kita ekstrak dia, masaknya sampai jadi putih. Hasilnya seperti yang tadi. Kalau aslinya sudah asin. Jadi dari sini. Iya. Nanti kasih yang sepanggal itu di bawah, yang bekas potong. Yang ini coba lempar sini ya, yang kecil. Itu sudah asin. Ya? Kita ambil, kita slice dia, iris dia tipis-tipis, kemudian dijemur. Setelah kering ini baru nanti dibakar. Nanti abunya itu yang diambil sebagai bahan utama garam dari ini. Nah, setelah itu nanti diekstrak, campur dengan air putih, tapi ada buat perbandingannya. 1 banding berapa. Setelah itu baru kita saring dia, jadi airnya warna kuning, itu yang nanti diolah jadi dimasak, diekstrak sampai jadi garam. Ini yang tadi sama yang kering beda rasanya. Oh gitu. Lebih Gigit ini rasanya. Lebih asin itu.
melihat kondisi lingkungan kita harus mengaplikasikan di bagian tempat sampah untuk ini lokasi-lokasi objek wisata yang terbuat dari daun sagu. Karena sagu menyimpan semua hal yang bisa dikerjakan. Salah satunya ini menjadi wadah untuk tempat sampah ini. Ya. Ini adalah proses pembuatan hiloi. Kira ini digraji baru di itu ya, ternyata di cutter ya. Coba ini pakai baju biasa. Sekarang sudah ukuran profesional. Namanya apa itu, Chef? Ramekala. Ramekala adalah ukuran tradisional masyarakat Katentani. Terbuat dari pohon Batang sagu. Harus ada. Dan orang yang macam om harus melahirkan satu ayam. Terus bagian ini, bagian ini
demikian perjalanan kami di Kampung Yoboy yang sudah mengeksplor kampung ini hampir seharian, dari mulai kuliner, kerajinan tangan, sampai pembuatan garam nipa oleh Chef Cato. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi ke Dermaga Yahim untuk pulang ke tempat kami. Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan jangan lupa tetap support channel ini agar supaya kami bisa membuat video-video lainnya. Terima kasih dan salam kuliner Indonesia.